Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita bisa menjadikan wasilah bahwa ilmu yang kita peroleh insyaallah bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita. Baik, kita akan melanjutkan ta'lim kita, pembahasan kitab Nashaihul Ibad. Kali ini kita akan membahas satu ungkapan dari seorang Nabiullah Nabi Daud alaihissalam, yang beliau mengatakan bahwa telah diwahyukan kepadaku dalam kitab Zabur. Jadi ini firman Allah ya. Hanya firman Allah ini ada dan tertuang dalam kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud bersabda dalam hal ini, haqqun 'alal akili alla yastagilla illa bisalasin. Bahwasanya tugas orang berakal adalah tidak menyibukkan diri illa bisalasin, kecuali dalam 3 perkara. Tugas orang yang berakal adalah tidak menyibukkan diri dengan sesuatu kecuali disibukkan dengan 3 perkara. Artinya 3 perkara ini yang pantas menjadi sebuah kesibukan bagi mereka orang-orang yang berakal. Adapun kesibukan-kesibukan yang lain itu sifatnya pelengkap ya. Sifatnya penyempurna. Tapi sebagai orang yang berakal jangan sampai terlewati oleh 3 kesibukan ini. Yang pertama, tazawwudun lima'adin. Mencari bekal untuk kembali ke kampung akhirat. Ini tugas yang pertama ya, kesibukan yang pertama orang-orang yang berakal. Tazawudun lima'adin, mencari bekal untuk pulang ke kampung akhirat. Artinya kita sebagai orang yang berakal, berpikiran kita harus punya satu visi dan misi bagaimana kita mencari bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kita bawa ke alam akhirat. Dunia sebagai alat ya. Dunia sebagai alat, bukan dunia yang memperalat kita. Kalau dunia ini kita jadikan sebagai alat, maka dia sifatnya adalah penunjang saja. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang diperalat oleh dunia. Bukan menjadikan dunia sebagai alat, justru dia diperalat oleh dunia, diperbudak oleh dunia. Ini orang yang salah kaprah. Ini orang yang keliru besar. Dunia ini hanya sebagai alat. Jangan sampai justru manusia, kita yang berakal, diperalat oleh dunia ini. Kesibukan-kesibukan dunia kita menyebabkan kita pontang-panting ke sana kemari. Setelah kita mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta benda, justru kita menyimpannya harta benda itu, dan kemudian kita pun seakan-akan tidak bisa menikmati apa yang kita peroleh. Kita bekerja dari pagi pulang sore. Kadang-kadang kita jauh dari anak-anak kita, jauh dari istri kita. Saking sibuknya kita dengan urusan dunia, sampai terkadang dengan keluarga pun kita jauh. Karena apa? Berangkat pagi pulang sore, sampai kadang-kadang kita nggak tahu lampu itu mati, sampai nggak tahu mati lampu di rumah kita ini. Karena apa? Kita pergi lampu masih menyala, kita pulang lampu sudah menyala. Kita nggak tahu kapan lampu di rumah kita dimatikan.
Bahkan kadang-kadang kita jarang berkumpul, jarang ngobrol dengan anak-anak kita. Kita berangkat, anak-anak masih tidur, kita pulang, anak-anak sudah tidur. Begitu kekayaan sudah kita raih, ditumpuknya, disimpannya. Kemudian timbullah perasaan takut kalau kekayaan itu hilang. Kalau kekayaan itu kemudian diambil orang. Ini kan namanya kita diperbudak. Mestinya kalau kita mendapatkan uang, rezeki itu, uang yang kita dapatkan jadi pelayan kita, bukan kita yang dilayani oleh uang. Tapi yang ada itu biasanya ketika uang kita banyak disimpan, ya, kemudian berbagai macam usaha kita lakukan untuk menyelamatkan harta benda kita, menyelamatkan uang yang kita simpan. Berbagai usaha kita lakukan, bila perlu nyewa security di rumah kita, ya. 2, ada security yang di bagian depan rumah kita, di halaman, ada security yang bagian dalam kita. Sedemikian rupa berlapis usaha kita agar uang kita, rupiah kita, deposito kita, kekayaan kita, harta benda kita tidak dirampok oleh orang lain. Timbullah was-was di mana-mana. Itu kan namanya kita diperbudak. Diperbudak oleh dunia. Kesibukan yang meliputi kita, kesibukan yang membuat kita pontang-panting ke sana kemari. Yang akhirnya dan kesibukan itu kita nggak bisa menikmati waktu santai. Kita nggak bisa menikmati waktu dengan keluarga. Kita tidak bisa menikmati waktu bercengkrama dengan tetangga, dengan saudara kita. Tentunya kita diperbudak oleh dunia. Diperalat oleh dunia. Mestinya dunia ini yang dijadikan sebagai alat kita untuk menempuh apa yang kita inginkan. Kalau kita punya satu cita-cita, ya ini di akhirat nanti kita ingin menjadi orang yang beruntung mendapatkan surganya Allah, maka jadikan dunia ini sebagai alat untuk mencapai ke sana. Jadi orang yang berakal, dia akan mencari bekal. Kesibukannya sehari-hari adalah bagaimana dia mencari bekal untuk kembali ke kampung akhirat. Dengan kita beribadah, ya, kita berpuasa, kita sholat 5 waktu, kita bersedekah, kita berzakat, kita berinfak, kita berjihad, membantu fakir miskin, membantu yatim piatu, mendirikan pesantren, membantu yayasan muslim. Ini artinya kita sedang membangun kampung akhirat. Disitulah tugasnya orang yang berakal. Makanya Al-Quran sering sekali menantang kita. Afala yatafakkarun, afala ta'qilun. Al-Quran selalu menantang kita. Kenapa kau gak pakai akalnya? Kenapa kau tidak bisa berpikir? Kau diberikan akal, diberikan pemikiran yang membedakan kau dengan binatang. Kalau binatang mereka hidupnya hanya mencari kepuasan duniawi, mencari kepuasan perut, namanya juga binatang. Binatang itu kalau sudah perutnya terisi makanan, itu artinya cita-cita mereka tercapailah saat itu. Binatang. Tetapi kita manusia, apalagi sebagai umat Islam, kita memiliki 2 cita-cita, jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendek yaitu cita-cita dunia, jangka panjang adalah cita-cita harapan yang akan kita capai di masa yang akan datang, yakni negeri akhirat. 2 harapan ini yang kemudian menyebabkan kita menjadikan dunia sebagai alat. Jadi orang yang berakal tuh tidak patut menjadikan kesibukan dunia sebagai kesibukan yang utama. Harus ada 3 kesibukan yang tidak boleh dilewati oleh orang yang berakal. Yang pertama, kesibukan bekal untuk kembali ke kampung akhirat. Yang kedua, kesibukan orang-orang yang berakal wa mu'natun lima'ashin, mencari biaya untuk kehidupan dunia. Ini ada keseimbangan, ya. Kalau tadi mencari bekal untuk kebutuhan akhirat, ini juga mencari biaya untuk kehidupan dunia.
Karena kita bukan malaikat yang tidak membutuhkan sandang, pakan, dan papan ya. Kita membutuhkan semua itu. Sandang, pangan, papan. Maka untuk mencapai tiga kebutuhan ini, kita perlu biaya. Kita perlu biaya. Makan perlu biaya. Ya. Kita berpakaian perlu biaya. Kita perlu punya perlindungan rumah. Kita juga harus minimal kebutuhan primer itu 3 ya, maksimal minimal kebutuhan primer itu 3, sandang, pangan, dan papan. Kalau sudah terpenuhi yang 3 ini, yang lainnya akan menjadi sebuah sunnah. Manusia kalau sudah bisa makan, bisa berpakaian, kemudian dia bisa punya perlindungan, bernaung, tempat bernaung, dalam hal ini adalah rumah, maka orang sudah bisa dikatakan hidupnya pas, ya. Pas, nyaman, dan dia bisa untuk menggapai harapan-harapan yang lain. Pertama, makan. Makan ini kan satu kebutuhan primer yang tidak bisa kita tinggal. Dengan makan kita bisa punya tenaga dan bisa untuk melaksanakan ibadah. Bahkan orang berpuasa pun di sana kita butuh yang namanya sahur, butuh yang namanya untuk berbuka. Artinya kita butuh makan. Dan kita kalau membutuhkan makan, kita tidak bisa berharap kepada orang lain. Kita harus berusaha apa yang kita bisa. Kita harus bekerja sebagaimana layaknya kita mencari nafkah untuk kebutuhan makan. Ya. Yang kedua, sandang. Sandangnya adalah pakaian. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah kalau kita tidak punya pakaian? Bagaimana mungkin sah ibadah kita kalau pakaian kita tidak sesuai dengan syariat? Ya, sana sini berlubang, sana sini bolong, sana sini sobek. Ya, tentu kita nggak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kenapa? Aurat kita terbuka, tidak sah ibadah kita. Kita harus menggunakan, saat menghadap Allah, menggunakan pakaian yang terbaik yang kita punya. Minimalnya pakaian yang kita pakai bisa menutup aurat. Baju yang kita pakai bagaimana? Ya tentu harus beli. Ya, beli artinya kita membutuhkan biaya. Papan ini juga sangat penting sekali, tempat kita bernaung dari panas dan hujan. Dalam hal ini adalah rumah kita. Rumah pun sebagai alat untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Dengan kita punya rumah, kita bisa beribadah dengan tenang, ya. Kita bisa bertahajud di malam hari, kita bisa berduha di esok harinya, kita bisa tidur untuk kebutuhan ibadah di tengah malamnya, dan itu kita membutuhkan naungan rumah. Nah, semua kebutuhan ini harus kita capai, karena kembalinya adalah untuk kepentingan kita beribadah kepada Allah. Dengan kita tidak makan, dengan kita tidak berpakaian, dengan kita tidak memiliki naungan rumah, bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah? Maka dunia ini juga penting untuk kita pikirkan bersama, ya. Bagaimana caranya agar kita sukses di dunia, juga sukses di akhirat. Walaupun dunia ini sebentar, ya, hanya seusia umur kita, tapi dunia ini juga adalah tempat di mana kita bisa menabung amal untuk akhirat. Menabung amal untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi, dunia ini hanya sekedar alat untuk mencapai akhirat, ya. Dunia bukan tujuan akhir. Dunia bukan tujuan akhir di mana kita selesai sampai di sini. Ya. Nah, kita tujuan akhirnya adalah akhirat. Dunia hanya sebagai alat media untuk mencapai ke arah sana. Yang terakhir, tugas orang yang berakal wa talabi ladzatil bi buhalalin, mencari kenikmatan dengan cara yang halal.
wa talabi ladzati buhalalin, mencari kenikmatan dengan cara yang halal. Ini tugas orang yang berakal. Di samping dia mencari bekal untuk akhirat, dia pun mencari biaya untuk kehidupan dunia, dia juga mencari kenikmatan dengan cara yang halal. Halal artinya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencari uang, caranya harus cara yang halal. Kita mendapatkan pekerjaan, caranya harus cara yang halal. Yang kita makan harus yang halal. Yang kita minum harus yang halal. Yang kita konsumsi untuk anak keluarga kita harus yang halal. Kalau yang halal artinya oleh agama dibenarkan cara mendapatkannya. Ya. Walaupun niatnya baik, tapi caranya tidak halal, tidak akan diterima. Contoh, kita ingin melaksanakan sholat, kain kita tidak ada, akhirnya kita ngambil kain orang lain untuk melaksanakan sholat. Sholatnya sah, tapi mencurinya tetap dosa. Ya. Mencuri tetap dosa, walaupun sholatnya tidak berpengaruh, tetap halal, ya, tetap sah. Tapi karena mengambil kainnya bukan yang haknya, ini menjadi sebuah dosa. Maka halal ini artinya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Halalan thayyiban, halal dan baik. Ya, halal dan baik, baik dan halal. Ya. Dua-duanya harus tidak sampai terpisah, ya. Satu di antaranya harus saling menyatu, baik halal maupun baik. Kita mencari yang halal dan yang baik. Kita mencari yang baik dan yang halal. Dan ada memang makanan yang sebenarnya dia halal cuma tidak baik. Misalkan daging ayam, ya, itu kan halal. Daging kambing, daging sapi itu halal. Tapi kalau cara mendapatkannya dengan cara mencuri punya orang, ini kan menjadi haram. Ya, tidak baik. Ya. Secara zahir si benda tadi, si daging ayam tadi, daging sapi itu halal. Oleh agama dihalalkan. Cuma cara mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, maka bendanya halal tetapi kemudian tidak baik. Ya, tidak halalan wa thayyiban, halal dan baik. Baik tapi tidak halal. Ya, ini juga tidak pas untuk kita konsumsi. Baik tapi tidak halal. Ya, misalkan saja kita meminum minuman keras. Al-Quran mengatakan bahwa sebenarnya yang namanya minuman keras itu ada manfaatnya, ada bahayanya. Tapi bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Jadi Al-Quran sebenarnya mengakui minuman keras itu ada manfaatnya, tapi ada bahayanya, dan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Ini kan baik tapi tidak halal. Maka carilah yang baik dan yang halal, jangan yang mengandung subuhat-subuhat, ya. Subuhat itu sesuatu yang tersembunyi. Hal yang subuhat itu sesuatu yang kehalalannya diragukan. Sesuatu yang meragukan lebih baik kita tinggalkan. Sebab kalau ragu-ragu tetap kita laksanakan, khawatir di balik ragu-ragu itu tersimpan hal yang haram. Ya. Apalagi kita sebagai seorang laki-laki yang punya keluarga, ya. Kita hidupi anak istri kita dengan rizki yang halal. Kadang ada orang yang dia demi untuk menghidupi anak dan istri, sampai rela dia mencuri, sampai rela dia menjamret, sampai rela dia mencopet umpama, merampok. Ya. Kalau ditanya untuk apa? Memenuhi kebutuhan makan keluarga. Niatnya baik untuk menghidupi anak dan istri, menghidupi keluarga. Caranya tidak halal. Dan ada ungkapan yang ini ungkapan yang sangat keliru, ya. Jangankan mencari yang halal katanya, yang haram pun susah.
Jangankan mencari yang halal, yang haram pun susah didapatkan. Ini orang yang akalnya nggak sampai ke sana. Kalau dia punya akal yang cerdas, mengambil dengan kacamata yang putih, justru yang halal ini yang mudah didapatkan daripada yang haram. Ya. Mencuri, menjambret itu kan haram, ya. Dan itu resikonya besar, bukan cuma dapat dosa, bukan cuma kita di penjara, cuma digebukin orang juga itu resiko. Sekali kita menjambret, mencuri, ya, gagal, sudah bonyok muka kita. Setelah bonyok dapat dosa, di penjara pula. Daripada seperti mending kita berjualan hal yang kecil, ya. Jualan balon kadang-kadang yang dapat berapa sih untungnya, ya. Nyemir sepatu berapa sih untungnya. Tapi yang kecil-kecil tapi mengandung suatu yang halal, diridhoi oleh Allah, dan itu yang menyebabkan mendatangkan keberkahan dalam rumah kita. Lebih baik kita tukang kuli, ya. Jadi tukang becak yang paling-paling sehari dapat 50.000, 70.000, 100.000, tapi halal. Kita mencari, ya, barang-barang rongsokan, ya, tukang pulung yang dia memunguti botol minuman mineral, ya, air mineral, dikumpulin, dijual, paling-paling dapat 10.000, ya, 20.000, tapi itu lebih bermanfaat, lebih berkah daripada kita mencari sesuatu yang haram. Allah sebetulnya membuka jalan yang halal dengan begitu banyak. Banyak pekerjaan yang dihalalkan dalam agama, ya. Tetapi kenapa banyak orang yang ambil, ya, jalan pintas, potong kompas, ya. Kuli begini mah capeknya saja, ya, uangnya udah nggak dapat seberapa. Lalu mau mencari apa, ya? Yang penting yang kita dapat, yang kita peroleh bisa menghidupi anak dan istri. Dan ingat, apabila kita mendapatkan rezeki dengan cara yang haram, ya, biarpun si uang tadi dibelikan makanan, dimakan anak istri kita, maka sama saja kita menjejali mereka dengan kotoran. Kenapa? Uang yang kita dapatkan uang haram. Maka dibelikan apapun maka hasilnya haram. Uang haram dibelikan apapun menjadi haram. Uang haram dibelikan baju, bajunya baju haram. Uang haram dibelikan makanan, makanannya menjadi makanan yang haram, ya. Secara hukum, ya, bukan secara materinya, bukan secara fisiknya, secara hukumnya haram. Nasinya mah halal, ya. Cuma secara hukum haram. Kenapa? Uang yang dijadikan sebagai tempat penukaran, ya, alat penukaran nasi tadi, uang haram. Dibelikan minuman haram, kemudian hukumnya. Bayangkan kalau anak kita sudah dijejali oleh makanan yang haram, minuman yang haram, maka itu akan mempengaruhi daya berpikir dia. Yang dikhawatirkan akan menghasilkan ide-ide yang haram, akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang haram. Kenapa? Ya dikonsumsi makanan, minuman yang haram. Maka coba lihat yang namanya perampok, pencuri. Ada nggak perampok atau pencuri yang mikirin bagaimana saya bisa membangun masjid? Ada nggak perampok yang mikir saya bagaimana nih uangnya dibikin untuk pergi haji, umroh? Nggak ada. Paling-paling dia berpikir bagaimana caranya saya dapat uang. Uangnya saya buat untuk melacur. Uangnya dibikin untuk main judi, untuk minum-minuman keras. Kenapa? Yang didapatkan caranya pun haram. Dengan cara yang haram, makanan yang dihasilkan pun menjadi makanan yang haram. Kalau sudah menjadi makanan yang haram, masuk ke perut kita, maka menggerakkan sel-sel pembuluh saraf, orang akan cenderung berpikir yang haram-haram juga. Kalau berpikir sudah mengarah kepada yang haram, maka perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram juga. Artinya
perut kita ini harus selektif, jangan sampai kemasukan makanan-makanan yang haram. Kemudian makanan yang haram ini pun jangan sampai ya, makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi jangan sampai dihasilkan dari uang yang haram. Jadi biarpun kita sebagai pegawai kecil ya, pegawai rendahan yang gajinya nggak seberapa, asalkan halal, insya Allah mengandung berkah yang luar biasa. Daripada kita mendapatkan uang yang berlimpah ruah tapi hasilnya tidak haram, maka itu akan mendatangkan bala bencana, malapetaka untuk kita dan keluarga kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tugas sebagai orang yang berakal adalah wa talabi ladzati bi hulalin, mencari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.